Halo teman-teman subscriber dan semua sahabat pencinta media komunikasi sosial di era digital ini. Salam jumpa sahabat dan selamat datang di channel kami Gerakan Kerasulan Kerahiman Ilahi dengan 3 pilar ministry, 3 pilar pelayanannya. 1. Yosef Ministry. Yang kedua, Holistic Healing and Health Ministry. Dan yang ketiga, Clinical Pastoral Counseling Ministry. Dalam episode ketiga kali ini, kita akan bicara bersama-sama tentang Allah yang kita imani itu adalah Bapa yang Maha Kuasa. Sebelum kita bicara tentang Allah sebagai Bapa, saya ajak kita terlebih dahulu bicara tentang Allah sebagai Dia yang Maha Kuasa, karena ada hubungan erat dengan pembicaraan kita di episode kedua ketika kita bertanya tentang siapakah itu Allah. Dan pada waktu itu kita mengatakan begini, Allah adalah Dia yang menggerakkan, tetapi Dia sendiri tidak digerakkan. Allah adalah Dia yang menciptakan, tetapi Dia sendiri tidak diciptakan. Ini sudah salah satu contoh bahwa Allah itu Maha Kuasa. Sekarang saya mengantar kita membuat pendekatan lain dari sisi kemanusiaan. Kalau kita punya satu rencana atau kita punya satu proyek, sebelum kita melaksanakan rencana itu, sebelum kita melakukan proyek itu, tentu kita minta pertimbangan, kita minta nasihat, atau kita minta petunjuk dari orang-orang yang lebih ahli, atau yang lebih tua, atau yang lebih bijaksana. Nah, Allah juga punya proyek keselamatan kita, proyek kehidupan kekal. Nah, siapa dari antara kita yang memberi pertimbangan kepada Allah? Siapa dari antara kita yang mengatur Allah harus begini, harus begitu? Siapa dari antara kita yang memberi petunjuk kepada Allah? Atau siapa dari antara kita yang Allah minta, tolong dong kasih saya petunjuk? Siapa dari antara kita yang Allah minta, tolong dong beri saya nasihat? Tidak kan? Menurut kitab suci, manusia itu seperti titik air di pinggir timba, seperti sebutir debu di dalam neraca. Kita itu sama seperti pulau-pulau dan 5 benua ini kumpul jadi satu, dan timbangan kita tidak lebih berat dari 1 butir tepung di dalam neraca. Manusia itu seperti satu hutan yang penuh dengan kayu bakar. Kumpul semua kayu bakar itu tetap tidak cukup untuk suatu korban bakaran. Kita manusia itu seperti kumpulan marga satwa, entah di air, entah di udara, entah di padang. Kumpul semuanya masih tetap tidak cukup untuk satu kurban persembahan. Berarti apa? Di hadapan Allah, kita manusia itu tidak ada apa-apanya. Dengan demikian, Allah itu benar-benar seorang Allah yang Maha Kuasa. Tetapi jangan kita lupa, kemahakuasaan Allah bukan sebagai seorang diktator, bukan sebagai seorang penguasa yang sewenang-wenang, bukan sebagai seorang hakim yang kejam. Kemahakuasaan Allah artinya Dia melakukan apa yang Dia kehendaki, dan semua yang Allah kehendaki adalah untuk kebaikan kita manusia dan semua ciptaannya. Sekarang, Allah yang Maha Kuasa itu mengizinkan kita manusia yang tidak ada apa-apanya di hadapan Dia itu untuk memanggil Dia sebagai Bapa. Itu artinya apa?
Dengan memanggil Allah sebagai Bapa, padahal Dia Maha Kuasa dan kita tidak ada apa-apanya, itu berarti Allah memberitahu kepada kita, saya ada di tengah-tengah kalian. Saya punya hati untuk mendengar kamu punya problem. Saya punya mata untuk memandang penderitaan kamu. Dan saya punya telinga untuk mendengar keluh kesah dan seruan kamu. Saya ada di tengah-tengah kalian untuk memelihara dan menjaga kamu. Allah yang Maha Kuasa itu tidak takut mendekati kita manusia yang tidak ada apa-apanya. Dan pada gilirannya, ketika Dia memanggil manusia sebagai orang-orang pilihan, Dia memberi nasihat. Hantarlah manusia sahabat-sahabatmu untuk dekat kepadaku. Dengan demikian, kalau kita katakan, saya percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, artinya saya percaya kepada seorang Allah yang membangun komunitas persaudaraan baru di antara kita manusia. Kita diundang masuk di dalam persaudaraan komunitas baru itu, di mana kita menjadi umatnya dan Allah menjadi Allah kita, dan kita semua adalah satu saudara. Sampai di sini video singkat kami kali ini. Kia ora tatou tena koe ka kite anu. Bagi semua sahabat yang mendengar video singkat kami ini, jangan lupa ya, tekan tombol subscribe dan like. Supaya apa? Anda bisa mengikuti video-video kami di episode-episode mendatang. Salam jumpa, sampai episode-episode mendatang.